覚えてないこともたくさんあっただろう。誰も彼もシルエット。Oh, hayo, konbanwa, Otsukare sama Desita, para pendengar semuanya. Kembali lagi di kita diskusi segmen Bacotan Wibu, tempat opini kita beradu sesama makhluk Wibu. Minasan o genki desu ka? Apakah para pendengar semuanya baik-baik saja kabarnya? Kalau kabar waifu kalian gimana? Apakah masih setia atau sudah belok? Atau waifu kalian yang malah NTR? Malah selingkuh? Seperti biasa, partner radio saya malam ini adalah Antung Kun. Konbanwa dulu, Antung Kun. Antung Dono. Konnichiwa. Koni Jawa. Koni Jawa, ya Koni Jawa. Aduh, itu punya orang sebelah, itu punya channel sebelah itu. Koni Jawa. Koni Jawa. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. banyak ini alarm sahurnya dari Genshin. Asik sih itu. Episode kali ini Wibutachi yang mau saling roasting ya. Ini tentang saling roasting juga sih, soalnya ini kita mau ngebahas yang lagi digoreng. Dan sekarang kita mau menggorengnya lebih deep fried lagi. Atau kalian mau adu waifu boleh, bisa langsung tulis-tulis langsung di kolom komentar aja ya kan. Jadi kalau kamu punya katakan gini Tung ya. Kalau kamu punya pacar idaman, meskipun kamu sudah punya suami, punya istri. Kalau ditanyain pacar idaman itu yang seperti apa dong? Wah, itu susah sih. Mati gak ketemu loh. Sempurna itu hanya milik Allah saja. Iya. Masya Allah. Idaman banyak bro. Oke. Dari segala lini, segala bidang pekerjaan. Bisa masak. Bisa. Enggak juga sih kalau aku. Oh, enggak mesti ya? Enggak mesti bisa masak apa ya? Pasti dari fisik lah. Kalau mau idaman itu aku nggak ngelihat ke personality. Beneran. Karena kalau sudah personality itu bukan idaman. Adalah benar. Itu kecocokan. Iya benar juga ya. Soalnya kan saling mengerti ya kan? Iya. Kalau kita sudah saling mengerti kan nggak perlu mengidamkan kan. Nah makanya pertanyaannya adalah pacar idaman ya. Iya. Makanya kita berangan-angan nih. Boleh dong Babu mimpi dong. Boleh dong. Babu boleh mimpi dong. Kalau aku itu paling senang itu apa? Aura kasih. Anjir. Meskipun gitu, nggak tahu ya. Ya kan nanya idaman. Iya kan idaman sah-sah aja ya kan. Atau kalau di yang molek. Boleh masuk akal. Ya, siapa yang nggak mau molek ya? Iya juga ya. Anda pasti penjilat. Anda pendusta kalau tidak mau wanita yang seperti itu. Adalah benar. Iya, semua lelaki lah pasti suka yang macamnya seperti itu ya. Bahenol. Iya, kalau kau gimana, Tang? Bahenol badan, bahenol otak nol. Kalau kamu tanya aku tuh, aku itu seleranya itu selera rakyat. Rakyat wibu. Pacar idamanku adalah pacar yang cosplayer. Oh ya? Nah, gini tuh masalahnya. Jadi ya memang kenapa sih suka pacar cosplayer gitu ya kan? Kenapa harus cosplayer? Karena ini sih ya, karena kita kan udah istilahnya kalau wibu itu udah terlepas dari dunia nyatanya ya. Iya. Dari kehidupan nyatanya, makanya kita itu mencari hal yang paling mendekati sama dunia fantasi yang kita impikan. Gitu, ya. Istilahnya seperti itu tuh. Nah, jadinya yang paling gampang itu kan kita cari istilahnya bare minimumnya itu adalah waifu kita nih ya. Iya. Bukan bare minimum sih. Yang bisa mereplika. Iya, yang mereplikanya itu ya kan. Itu ya cuma cosplayer sih. Iya. Oke, kamu suka albedonya ini Overlord. Oh, gila sih albedo mah suku bus yang paling sip lah yo. Dan siapa sih
laki-laki wibu-wibu cowok-cowok yang nggak suka sama albedo menurutku munafik. Iya. Nah itu. Nah kemarin itu kebetulan ada yang cosplay albedo di salah satu event cosplay di event Jepangan di Malang. Sorry, bukan event cosplay ya. Kalau event cosplay berarti eventnya cuma buat cosplay doang. Oke. Gitu. Ini Jepangan di Malang dan dia memang cantik banget dan banyak banget yang foto-foto sama dia, suka banget sama apa namanya karakter yang dia bawakan. Dan perawakannya juga bagus. Secara fisik tuh gue kalau katakan 9 dari 10 lah. Kalau aku boleh ngomong lah. Bener itu. Tapi ya itu lagi, itu kembali lagi kan itu kan fantasi kita ya. Karena yang bisa mereplikasi fantasi kita itu tadi ya cuma cosplayer itu tadi. Nah, kenapa kita suka kenapa kita pingin banget punya pacar cosplayer ya? Karena waifu kan ada banyak ya. Jadi dia bisa cosplay ganti-ganti waifu yang lain gitu. hari Senin jadi albedo, hari Selasa jadi kecing. Suka itu. Aku mau jadi shogun. Hari siapa di sini teman-teman yang mau pacarnya cosplay jadi shogun? Ketik 1 di kolom komentar. Ketik 1. Shogunnya Nobunaga udah tapi pakai ini Zirah. Raja panggil aja. Siapa sih satunya tuh nggak sempat jadi shogun si Nobunaga kayaknya. Oh nggak sempat ya? Lupa lah. Kok laki-laki. Kaido. Kaido lawan bisa aja. Orochi. Kalau kamu Kur seneng cewek apa Kur? Sering cewek nakal ya. Baik. Jangan lupa sahur baby girl. Ngomongnya sambil RR-nya pelat semua. Kumulan Cuma kayak itu. Nah, tapi dong ada susahnya sama cari cosplayer itu tuh. Kenapa? Jadi ini apa namanya? Secara harafiah. Mungkin secara naluriah ya. Kalau kita itu disukai sama banyak lawan jenis. Banyak lawan jenis gitu ya. Disukai sama banyak lawan jenis. Ada propaganda. Itu kita itu secara naluriah itu merasa bangga nggak sih? Kayak merasa aku ini beken gitu. Aku tuh ternyata punya persona gitu. Jadi bacol gitu ya. Aku sih kayaknya nggak menutupi, pasti ada yang punya pikiran seperti itu sih kalau katanya sih. Terlepas apakah benar atau tidak, kembali lagi. Iya. Para pendengar ada yang cosplayer nggak? Nggak punya pemikiran seperti itu nggak? Ibu Taci. Nah ini makanya apa namanya? Mencari cosplayer itu sama saja dengan mencari orang yang merasa beken gitu tuh. Terutamanya kalau event-eventan di Indonesia kayak apa namanya cosplayer di Indonesia ini artis wannabe semua ya. Artis wannabe semua punya star syndrome kalau aku bilang gitu. Ya kayak ya itu tadi karena secara naluriah kita kan disukai banyak orang, menjadi atraktif, menjadi magnet bagi lawan jenis. Maka kita merasa aku nih apa namanya disukai banyak orang gitu ya kan, akhirnya sesuka hati mematahkan hati-hati para wibu taji di sini. Wah. Jadi dia tidak berlaku adil. Benar sekali. Padahal dia milik publik kan. Apalagi yang sudah punya pacar nih ya. Apalagi cosplayer yang sudah punya pacar mungkin. Kan kalau di event-event gitu itu kan pasti kayak dimintai foto gitu loh tuh. Iya. Kak, boleh foto sebentar ya? Foto gitu itu kan ya. Aduh, aku dulu ini mengingatkanku kembali ke memori yang sangat kelam saat aku menjadi wibu awal-awal. Jenenge saat-saat aduh gila. Iya, misalnya koleksi foto aku anjir sama cosplayer. Jadi kayak dari cosplayer satu ke cosplayer lain gitu itu kan minta foto gitu itu terus kayak banyak-banyakan gitu sama teman-temanku yang sesama wibu. Kamu udah dapat foto sama ini belum gitu. Kayak bangga-bangga untuk foto ambek cosplayer padahal mereka ya halo. Setelah
cosplaynya lepas ya mereka hanyalah karyawan biasa, mereka Iya. hanyalah mahasiswi biasa, mereka hanyalah siswi biasa gitu itu. Benar, benar, benar. Tidak ada istimewa. Setelah make up itu dilunturkan, Tidak, ya fantasi kita selesai di situ gitu loh. kehidupan nyata menempeleng dengan sangat keras. Lucunya tuh ya semakin aku semakin dewasa, semakin tua kayak gini nih. Ke eventan gitu itu udah nggak nyari foto-foto sama mereka lagi anjir. Udah kayak lah ya wis ngono iku sih. Ya nyari apanya? Nyari excitement-nya aja. Excitementnya apalagi sama merch-nya sih, karena merch di event-event kadang bagus-bagus. Aku dapat posternya Yai Sakura di apa event juga. Harga 50.000 udah dapat kain. Poster kain loh itu. Lumayan dan bagus kualitasnya. Nah, itu yang dicari sih itu. Terus sama euforianya. Kalau kita eventan bareng-bareng teman-teman itu kayak merasa kita kembali ke memory lane yang dulu gitu. Saat kita itu lagi bareng-bareng banyak orang 10 bareng-bareng ke eventan gitu itu ada yang satu cosplay, ada yang satu foto-foto doang gitu itu. Jadi teringat awal-awal masa-masa waktu itu. Masa kecilku. Kamu sendiri rupanya belum pernah ke eventan kayak gitu ya? Belum. Aku tuh event sekali itu cuman konser aja. Itu pun diminta tolong untuk nemenin. Minta tolong nemenin doang. Karena masuknya gratis kan. Wah, lumayan. Iya, datang. Tapi selain itu enggak sih, Pak stand up comedy paling. Oh iya. Nonton ya semacam itulah eventnya ya. Maksudnya kalau event secara itu kan event yang khusus ada acaranya kan. Ada acaranya. Kalau kayak event cultural Jepangan atau apa atau kayak apa Comic Con ya kalau yang USA ya, US gitu itu macam-macam gitu kan dia kan punya banyak ada cosplay, ada panel, ada merchandise, terus ada apalagi lah nggak tahu. Iya, ya macam-macam lah ya. Macam-macam. Iya. Stand-stand. Padahal kampus kita dulu punya eventnya sendiri ya. Shoni Tanoshimi Masho. Nah, itu namanya dimulai dari situ sih kewibuanku itu dimulai dari Shoni Tanoshimi Masho sih. Terpancing. Terpantik ya. Pemantik misalnya dia. Sekarang akhirnya membara sampai sekarang. Gitu. Nah, kembali lagi ke pacar cosplayer ya. Nah, desire kita sebagai manusia kalau misalkan dideketin sama banyak lawan jenis gimana sih tuh? Wah, aku ya langsung merasa maco aku. Nah, kebetulan yang cewek nih, apalagi yang cewek ya kan. Wah, dengan gampangnya mereka bisa ngambil 2 atau 3 side job. Bukan side job, sorry. Apa namanya, sampingan. Nah, istilahnya sampingan. Panggilan. Nah, ini yang lagi rame nih, Tom. Yaitu seorang cosplayer terketahuan berselingkuh 2 kali padahal sudah menikah. Ini udah nikahin cosplayer ya kan, udah bukan pacaran lagi nih, nikah bos. 2 kali diselingkuhin. Wow, di Audacity. Aku kira aku sudah bahagia setelah menikahi cosplayer. Ternyata itu hanya jebakan marketing. Tapi gimana ya? Ya karena memang mungkin kehidupannya dikeliling lebih dekat kalau kita misalnya artis gitu ya. Artis kan tidak semudah itu kan untuk berinteraksi dengan fans kan. Apalagi kalau artis itu kan pasti punya image-nya sendiri yang harus dijaga ya. Benar. Ngomong aja nggak boleh sembarangan. Ya. Apalagi berbuat. Kalau cosplayer kan dia lebih closeted sih. Lebih niche ya kan. Bebas, dia tidak ada karakter yang dipertahankan. Benar sekali. Tergantung apa yang diperankannya dia. Katakan ada cosplayer yang profesional sih dong ya. Seperti Punipun atau kayak pokoknya banyak lah cosplayer yang punya gamer sih dia. Oh, bukan cosplay. Tapi ya sempat cosplay juga. Nah, gitu tuh.
mereka itu pun pasti punya image yang mereka harus pertahankan sih, karena mereka sudah punya image, karena sudah Oke. punya profesional imagery di Mm-mm. ini mereka, di brand mereka gitu. Oke. Kalau mereka berbuat salah ngomong pun ya pasti komunitas wibu nggak terima juga. Apalagi yang selingkuh ini tadi tuh, Wah, anak anak cosplayer yang selingkuh ini langsung jadi bahan rujak tuh di sosial media. Sampai IG-nya, sampai Twitter-nya itu udah private semua sekarang. tetep aja ya langkah. Dan yang nge-spill ini selingkuhnya Aha. itu suaminya sendiri. Ya gimana, sudah jengah, Cuk. Gila. Ceritanya nih kayak gini, si selingkuhannya ini kayak kayak ngajak ketemuan gitu, tapi ketemuannya itu kayak berkedok liburan bareng Oh iya. ke Bandung atau ke Bali. Ternyata maunya ke Bali gitu kan. Berarti kan emang udah mau cari-cari waktu dan kesempatan gitu. Momen quality time. Wih, Kalau aku boleh ngomong sih, ini apa jenenge, no homo aja ya. Hashtag no homo. oke. Sebenarnya suaminya ini ganteng loh. Kalau dilihat secara fisiknya itu, ya kita kan kalau sesama cowok pasti boleh dong ngomong kalau memang dia itu good looking ya good looking. Iya. Ini good looking banget ini orang. No problem sih kalau memang No good problem. looking ya good looking. Iya. Ya kalau kualitasnya prosesor itu M1 lah tuh. Apple M1 gitu ya. Iya, oke. Nah gitu. Lah kok selingkuhan? Ini media hatek. Itulah kata Bottleneck. botol. Media hatek bottleneck mana? Sakno dong, ya Allah, goblok. Aku ngomong berani loh iki. Mbak sampeyan iki bojone wis ganteng tapi sih golek selingkuhan yo kok media hatek. Cuma mungkin kalau aku boleh ngomong ya, eh dia bisa dapatin satu hal yang gak didapatin di suaminya sama selingkuhannya itu kan. Oke, ya itu. Gak tahu. Iya, kita nggak menyelam sedalam itu juga. Cuma kembali lagi salah sih. Salah dong. Karena kalau kan nih kita lihat yang terlihat dulu ya benar. Ya. Secara fisik rupa gitu. kalau sudah kelihatan satu, masa ya tetap milih selingkuh. Setidaknya kalau mau selingkuh itu yang sama yang lebih baik lah ya. Iya kan? Aduh. Tapi yang lebih baik pun nggak mau menyelingkuhi. Makanya dia nyari yang lebih kurang. Semakin digali sih nih Tong ya. Si suaminya ini kan punya usaha ya, kayak usaha apa ini, sablonan tak? Aku nggak tahu sih ini atau apa gitu kan. Selingkuhannya itu pengangguran. Wow. Dia cuma tapi memang punya duit gitu, dari keluarga ada lah, sampai ngajak liburan ke Bali gitu kan. Paling ya split bill. Iya makanya. Tapi kok boleh ya? Tapi alasannya mungkin karena event gitu paling ya. Aduh. Kalau kata aku sih, ini belum berangkat sih. Oh. Cuma paling kalau misalkan kita spekulasi ya, dia mau cari alasan, pasti alasannya ya alasan event itu tadi. Yeah. Soalnya Indonesia Cosplayer Grand Prix, ICP atau IGCP, Indonesia Cosplayer Grand Prix lah pokoknya gitu, bakal diadakan di Bali. Dan itu perhelatan acara cosplayer yang termasuk besar karena saat dia sudah misalkan menang di ICGP ini tadi, Indonesia Cosplayer Grand Prix ini tadi, dia bakal majukan ke tahap internasional. Jadi apa benefitnya? Apa dia cuman buat exposure dirinya sendiri aja atau ada kayak agensi yang mau naungi atau ngasih job lah bahasanya gitu. Secara profesional nih ya, secara karir, kalau aku lihat profesi cosplayer itu lebih banyak ke ini nggak sih Tung, kayak brand ambassador, terus apa namanya? Aku lupa namanya. Selain brand ambassador apa itu kayak endorsement gitu itu. Jadi ya kebanyakan sih semacam itu kerjaannya. Apalagi ke perusahaan game. Influencer kan berarti. Kalau
game-game yang online kayak misalkan Seal Online kemarin kalau dulu banget itu tahun 2005 2009 itu karena belum gede cosplayer ya. Jadi dia kayak apa waktu itu mengendorse Marsyanda untuk dikosplaykan menjadi baninya Seal Online waktu itu. Nah, kalau sekarang kan cosplayer sudah lebih banyak ya kan. Iya. Dan profesinya itu ada yang sampai profesional kayak gitu. Pastinya membuka peluang bagi para perusahaan game yang game online kayak gitu itu yang punya agensi untuk apa ya narik cosplayer ini untuk mengendorse game mereka gitu. Memarketingkan game mereka. Terutamanya sih kayak kemarin ini Ragnarok Origin mau rilis, jadinya mereka banyak ambil cosplayer juga untuk marketingin gitu itu. Terus sama ini sih, sorry, kalau kemarin itu LOL gitu kan, League of Legends bikin turni nih. Turninya itu banyak nganu juga, ngambil cosplayer juga untuk apa namanya market saat memeriahkan turninya itu tadi gitu. Jadi secara karir sih menurutku promising kalau aku boleh ngomong. Benar. Cuma kalau ininya apa namanya secara jalannya ke sana itu ya, cara jalannya ke profesionalitasnya itu tadi itu penuh lika-liku sih kalau aku boleh bilang sih. Susah. Bakal senggol-senggolan. Benar, pasti. Soalnya cosplayer itu kan nggak cuma 1-2. Benar. Apalagi cosplayer modal wig doang, modal kardus doang itu bisa jadi bakal lebih populer daripada kamu gitu yang misalkan apa namanya sudah modal ini itu aduh benar. Ciri khas lagi yang dijual kan. Kembali lagi keunikan dia gimana cara apa namanya cosplaynya kompleks atau enggak. Terus pembawaan karakternya itu bagus atau enggak. Sama satu lagi belahan tete harus kelihatan. Itu nomor 1 sih. Itu kayaknya tiket nomor 1 untuk menuju IGPL. ICPL sorry. Itu oh ya. ICGP. Itu Indonesian Cosplayer Grand Prix. Nah, itu harusnya nomor 1 adalah Oppai. Yes, pasti. Ya kalau misalkan apa namanya yang nggak punya Oppai ya mungkin bisa cosplay yang flat aja kan banyak. Hoshimachi Suisei mungkin. Aduh susah sih. Nah, ya susah sih ya mau apa namanya punya pacar cosplayer sih. Harus bisa jaga hati. Sebenarnya kalau dia apa namanya? Waduh, ikhtiar. Ikhtiar sama apa namanya nasibnya. Aduh. Enggak, maksudnya kalau misalnya si cosplayernya ini juga sadar diri, maksudnya dia bisa star syndrome-nya bisa ditekan kan, ya bagus juga karena kan dia sebagai cosplayer kan hanya sebagai apa? Profesionalitasnya dia aja di dunia kerja karir lah ya. Karirnya dia di cosplayer untuk dia mancing brand-brand biar dia jadi ambassador, endorsement terus ya lain sebagainya. Tapi kalau dia sambungkan sama dunia pribadinya, dunia keluarganya, ya kasihan bro yang jadi pasanganmu kan kayak gitu. Ya memang sudah seharusnya seperti itu kan. Kita harus menjaga dunia profesional kita sama dunia pribadi kita gitu itu. Kalau misalkan kita bilang ya punya pacar cosplayer itu susah sih kalau harus bisa jaga hati. Apalagi apa namanya kalau misalkan pacar cosplayermu cantik. Waduh. Yang minta foto itu banyak, yang minta IG itu banyak. Aku pernah ngitung ya. Lagi enak-enak duduk di apa namanya? Satu event gitu. Aku sama teman-temanku nih gitu. Di belakangku ini ada cosplayer yang lagi istirahat juga sama apa namanya? Di sebelahnya rombongan kita di sebelah kita gitu itu. Dia tuh ngomongnya buanter banget soalnya lagi ini sih apa namanya lagi sound system juga lagi apa blaring gitu itu kan ya. Dia ngomong kayak gini. Itu anjrit. Kaget aku dulu IG ku pertama kali
apa jenenge wis suwe kan delok IG ku kok moro-moro sing nge-follow akeh ya ngono. Ya memang soalnya langsung diminta waktu dia foto bareng sama orang-orang itu kan pasti minta IG-nya gitu kan. Ya tiba-tiba banyak yang nge-follow gitu itu. Kalau kataku sih ini meningkatkan ego. Iya, Pasti itu. Soalnya oh, star syndrome nih. ya Aku langsung. wih, pakai sih nge-follow aku. Banyak banyak nih yang nge-follow aku. Gila sih. Wah, kalau aku sih itu kalau kata aku sih udah red flag sih. Waduh. Aku akan semakin membuka kain-kain di tubuhku biar semakin banyak. Tapi ya, ya itu kan kerjaannya dia. Ya harusnya kalau aku boleh ngomong sih dia harus separate ini apa namanya akun pribadi dia sama akun IG apa namanya cosplay dia sih. Bisa. Jadi ya tetap ada ranah profesional dan ada ranah pribadinya dia gitu. Kalau mau digabung juga no problem kan. Sebenarnya digabung pun nggak masalah sih, banyak kok yang digabung juga gitu itu. Itu juga kan dia apa ya? Yang penting dia bisa bagi kan. Kan karena tujuannya apa sih jadi cosplayer? Pasti menarik fans kan, Menarik fans benar, kan, menarik follower influencer ya. kan, alasan dasar. Semakin dia banyak followernya, semakin dia bisa membangun karirnya untuk Ya, apa namanya bercosplay gitu kan ya. exposure-nya meningkat. Bener sekali. Gak mungkin ada orang cosplay karena aku cinta karakternya bullshit bro. Kamu kan pengen dilihat orang. Bullshit. Ada yang ngomong kayak gitu tuh nyocot, bacot banget. Iya, kamu tuh pengen dilihat orang, kamu tuh pengen dilirik brand. Yang kalaupun nggak dilirik brand, dilirik banyak lawan jenis lah. Iya. Meningkatkan ego itu tadi kembali lagi. Lucunya memang kalau cosplayer di ini ya event-event Indonesia kayak gini nih, event lokalan kayak gini nih, banyak yang star syndrome. Pasti. Sedikit aja naik itu apa menu followernya, wah meledak sudah kepalanya itu langsung. Iya, langsung kayak mind blowing gitu. Nggak sebanyak ini seperti sebelumnya gitu itu. Ternyata dia tahu kalau dia punya potensi untuk bercosplay gitu kan. Cuma asalkan kalau kalian sudah punya pasangan, Ya, yo tolonglah rek. Yo mosok rek koyo ngono rek. Main. masih. Apalagi sudah menikah Apalagi ya. sudah menikah. Dan lucunya apa namanya si suaminya ini katanya sudah kayak ngemaafin dia gitu 2 kali selingkuh itu udah dimaafin gitu itu. Keren. Sekali diselingkuhin ya jangan kembali lagi mas. Gak bisa bro, istri sudah itu. Itu apalagi sudah istri loh. Kalau pacar sih masih oke lah. Nggak masalah Itu pacar. sudah suami istri bro, gak bisa bro. Dan ini aku keinget satu cerita lagi sama cosplayer yang selingkuh juga. Kebetulan cosplayernya juga. Untungnya ini sih apa namanya konteksnya pacaran ya kan. Nah, si cewek ini punya pacar cosplayer juga cowok gitu ya kan. Nah, suatu hari dia itu ketahuan lagi jalan sama cowok lain. Di IG-nya itu kelihatan dia udah sayang-sayangan malah. Gitu. Wah. Dan kamu tahu kenapa dia mau diajak jalan sama cowok ini? Dibeliin es krim Häagen-Dazs 100.000. Ke Häagen-Dazs yuk 100.000 gitu. Apa namanya? Ke Häagen-Dazs yuk kita apa namanya main-main gitu kan. Dia mau aja gitu kan. Setelah itu dia ditembak sama si anak ini. Terus dia mau aja gitu kan. Ya berarti kan dia udah to timing lah kalau istilahnya udah to timing gitu itu. Wah itu susah sih. Gara-gara es krim. Mau dia diajak jalan dan apa namanya ditembak dan mau ditembak gitu itu. Sama pacarmu sebelumnya itu sudah berapa piring makanan kamu makan dari duitnya lebih dari 100.000 itu. Meskipun ya kalau di total ya bukan satu porsi. Kembali lagi ini yang nge-NTR ini ugly bastard dong. Iya bangsat gitu. Iya cok sumpah cok. Tapi wah ini genre NTR banget ya. yang terpengaruh ada genre NTR ini kan baru-baru aja kan Netorare ini. Iya kan?
Ya sebenarnya sudah lama Sudah sih, lama tuh. sudah lama. Cuma memang apa namanya booming Naik. lagi gitu. Jadi fetishnya Netorare-nya naik. itu Netorare. kalau kebanyakan sekarang itu yang ugly-ugly bastard gitu itu yang apa namanya buncit. Iya. Setelah itu raine Bos. welek, kan ireng. Bos. Wah. Cuma kan biasanya yang ceweknya nih kalau net NTR itu kan kayaknya nih kayak melindungi pasangannya kan. Iya, karena ada apa namanya alasan gitu ya kan, Iya. alasan dibalik itu. Kalau ini mungkin kalau yang ceweknya yang malas selingkuh itu cuckold mungkin. Apa sih pronounsnya? Kalau cuckold itu, aduh aku lali istilahnya, nek Cuckold, nek hentai, aduh aku lupa. cuckold. Jadi A sama B berpasangan. Iya iya. Terus yang perempuannya ini yang B, terus si B main sama si C. A-nya ini nonton. Iya 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 iya. Itu. Aduh itu cuckold sih itu. Bukti itu ya cuckold ya. Cuman nggak langsung ditonton. Kalau ini sih kebetulan sayangnya nggak cuckold sih, memang Iya, karena B. cowoknya ini apa namanya digobloki aja ya. Iya. Waduh, Cuma ya gitu ya mungkin karena apa ya? Memang mentalnya dia mungkin belum belum kuat menerima banyaknya apa, mata mata memandang. memandang Akhirnya kesempatan ah, kesempatan banyak berterbaran wah gitu itu. ada orang satu ini meskipun jelek Dia mau traktir aku Häagen-Dazs. ya dong. Dia mau aja. Waduh gila sih. Ya untungnya ini konteksnya masih pacaran ya. Kalau udah suami istri apalagi yang kayak gini ini lebih parah lagi ya. Suami istri. Aku pikir yang perempuannya ini maksudnya eh apa karena memang kok sama-sama cosplay apa dia dapat suntikan dana apa suntikan kasih sayang. Iya iya kan nggak tahu itu. Kita nggak tahu sejauh itu ya. Kita belum menggali sejauh itu gitu. Cuma Kalau kalau kita sih ya mungkin kalau aku boleh bilang alasan selingkuh itu pasti ada ya. Heeh, pasti ada yang nggak diterima, nggak di apa ya, yang dari suaminya itu nggak dapet gitu. Tapi di selingkuhannya itu dapet gitu. Apa? Liburan ke Bali. goblok Aduh. yang Ya, kalau misalkan suaminya sibuk bekerja kan sah-sah aja ya, Din. Kan buat kamu juga iya uangnya. itu nanti kan ada bisa direncanakan ini Kan planning. bisa dicerah. Iya, ada planning. Gimana sih? Ya, kalau itu sih kita kembalikan ke keluarga masing-masing. Wah, Iya, wah. biar diteruskan cara Eh. pengadilan cosplayer. Wah. Kalau para pendengar gimana? Apakah para pendengar punya pacar cosplayer? Itu jaga-jaga itu hati-hati. Ya, tolong dijaga ya pacar cosplayernya. Jangan sampai pacar cosplayernya tuh timing. Jangan sampai kalian di NTR. Dan jangan sampai kalian yang nge-NTR. Jangan, nggak boleh. Iya, Udah dapat pacar waifu, pacar cosplayer itu udah milestone buat kalian yang jelek. Kalian itu harus sadar diri. Kalian harus apa namanya ingat-ingat terus kata-katanya Om Kratos. apa itu? Hei kamu jelek. Gak ada yang mau ngentot sama kamu. Sendiri kamu. Aduh, terima kasih Om Kratos. Om Garit, terima kasih Om Garit. Tapi kalau misalnya cosplayernya ngosplayin karakter yang di NTR gimana? Kecuali pasangannya memang suka kakut sih nggak masalah. Aduh kalau aku sih nggak bisa aku di NTR-in langsung putus Nggak bisa ya? Kaisar. Aku sih ngelihat orang di NTR-in kayaknya mantap itu. Ya. Hanya apa ya? Hanya terbatas saat di media saja loh ya. Iya. Nggak boleh di apa namanya tempat dunia nyata ya. Iya. Jangan sampai. Itu akhlakmu Down syndrome akhlak. Down syndrome cuy. Sus ngeri kalau ngelihat apa ya orang-orang cosplayer. Tapi ngomong-ngomong ini cosplayer ini pasti ada satu atau beberapa patah kata wibu Oke. hari ini. Kata-kata wibu hari ini ya untuk para pendengar dan untuk teman-teman sekalian.
Seiyu ketahuan selingkuh, namanya Takahiro Sakurai. 10 tahun nikah, malah kepontal-pontal. Punya waifu boleh loli, tapi puasa jangan batal. Oke, Otsukari sama semuanya. Terima kasih sudah mendengarkan ocehan wibu kali ini. Sampai jumpa.